Apakah keturunan dari gen kurus gak akan pernah bisa gedean badannya? Ini gak akan bisa kalau gak ada kemauan. Jadi meskipun gen kurus itu bisa banget untuk mendapatkan badan berisi. Contohnya kayak aku dulu dari kurus banget kan, dan bisa untuk berisi seperti sekarang ini. Hai guys, perkenalkan nama aku Dava. Jadi kesibukanku saat ini sebagai content creator dan juga seorang ayah. Jadi kemarin tuh ada beberapa pertanyaan dari Evo Team, dan di video kali ini aku bakal jawab satu persatu pertanyaannya. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama dari @ilhamranu_wijaya. How to mengatasi rasa malas dan tidak konsisten? Cara doktrin otak kita itu bagaimana? Jadi rasa malas yang terjadi itu sebenarnya normal aja ya, namun jika dibiarkan gitu aja itu akan sangat mengganggu aktivitas kita apapun gitu. Jadi ya rasa malas itu keluar karena mungkin aktivitas yang kita lakukan itu membosankan atau ada alasan lain. Jadinya kita tidak semangat. Jadi kita harus cari tahu alasan yang membuat kita tidak semangat untuk olahraga. Jadinya yang dimasukkan di sini adalah malas saat olahraga ya. Yang pertama adalah motivasi. Ambil hal kecil dulu deh. Follow akun-akun yang menurut kalian memotivasi dari segi body goals atau yang lain. Nah dari situ nanti kelamaan akan termotivasi untuk mencapai target yang diinginkan atau goals yang kita inginkan. Jadinya makin semangat deh buat olahraga. Terus juga selanjutnya ingat tujuan awal kalian memulai gym. Motivasi yang dulu pernah ada saat awal itu, keinginan yang kuat untuk aku harus mulai olahraga nih, itu munculkanlah saat terjadi malas berolahraga. Nah dari situ kita akan konsisten banget untuk menjalani pola hidup sehat dan juga olahraga pastinya. Terus juga nggak lupa yang pasti selalu kasih reward ke diri kita sendiri jika sudah mencapai target atau mungkin menambah beban. Ya bolehlah misalkan beli baju gym baru atau yang lain gitu. Jadi dari situ kita akan merasa nyaman dengan sesuatu hal karena balance gitu. Jadi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita dapatkan. Dan yang paling penting nih, kita mindset di dalam otak kita itu kalau nggak olahraga atau gym itu rasanya kurang. Jadi secara nggak langsung mindset itu akan bikin kita semangat terus untuk olahraga. Jadi ngerasa kayak kurang gitu dan makin semangat buat olahraga. Lanjut yang kedua, pertanyaan dari @afifkddh. Kak Dava dulu latihannya apa aja biar dapet badan kayak Kak Dava? Jadi sedikit cerita aja, aku tuh dulu dari kurus ke berisi. Jadi bisa dikatakan bentuk badan aku tuh tipe ectomorph. Jadi waktu awal banget nih, waktu masuk gym itu semua alat aku cobain satu persatu selama kurang lebih sekitar 1 mingguan, dan baru minggu kedua sudah mulai latihannya di program. Lalu dengan kondisi bentuk badan aku yang kurus, jadinya aku memilih program bulking. Jadi sebenarnya pola latihannya itu bisa dibilang kompleks gitu. Jadi badan aku juga nggak langsung jadi kayak begini, tapi juga melewati beberapa fase sampai akhirnya aku dapat badan yang seperti sekarang ini. Terus juga pola makan harus dijaga dan disesuaikan dengan kalori yang dibutuhkan. Begitu juga dengan pola latihan dengan kapasitas berat yang berbeda-beda setiap latihannya. Untuk spesifikasi pola latihannya juga bervariasi. Biasanya sih aku pilah-pilah setiap harinya mau latihan apa gitu. Jadi aku selain angkat beban, terus juga kardio. Itu aku sering lakukan. Jadi nggak cuma angkat beban, tapi kardio juga perlu untuk membentuk badan. Selanjutnya pertanyaan dari Tommy Syatriadi. Alasan dulu mulai nge-gym apa bang? Jadi alasan waktu awal gym itu dulu bentuk tubuh aku tuh tidak tegak lurus gitu, jadi pandangannya rada bungkuk ke bawah gini. Dan dari situ ada saran dari temen nih untuk coba gym, katanya itu bisa bikin badan kita tegap. Nah setelah beberapa bulan dari latihan gym itu menunjukkan hasil di badan aku tuh tidak bungkuk lagi, dan banyak sekali manfaatnya yang udah aku dapatkan. Jadi yang pasti bikin badan sehat, terus juga semangat terus, dan ditambah mempunyai bentuk tubuh yang bisa dikatakan ya lebih bagus dari yang sebelumnya. Dari situ ngerasa banyak keuntungannya gitu apa yang kulakukan di olahraga gym itu. Makanya sampai sekarang makin ketagihan buat membentuk otot dan rutin olahraga. Selanjutnya pertanyaan dari Ziad_M. Kenapa harus healthy? Jadi hidup sehat itu banyak sekali manfaatnya ya. Kita harus menyayangi tubuh kita sendiri. Hidup juga cuma sekali, buat apa kita misalkan tidak hidup sehat gitu dan merusak tubuh kita sendiri. Apalagi hobi aku kan gym dan olahraga lainnya. Jadi kalau nggak hidup sehat serasa ada yang kurang gitu. Ya kalau bisa sehat kenapa tidak gitu. Kita juga harus investasi kesehatan ya, khususnya untuk jangka panjang.
Selanjutnya pertanyaan dari Owen.D. Pendapat tentang kebiasaan orang bilang pola hidup sehat nggak penting, yang penting tuh banyak uang. Ini menurut aku salah banget ya. Jadi ini opiniku aja. Sebagai contoh, karena jika banyak uang dengan misalkan hidup tidak sehat, maka uang itu akan dibuat untuk biaya perawatan kesehatan juga kan. Sekarang kita hidup juga harus sehat demi keberlangsungan hidup yang lebih baik, begitu. Selanjutnya pertanyaan dari Kaira Kirana. Kak Dava, emang apa sih untungnya punya badan bagus? Jadi keuntungannya sih dari diri kita sendiri ya, yang pasti banyak banget. Bisa meningkatkan rasa percaya diri, terus juga kalau pakai baju apa aja itu ngerasa cocok banget gitu di badan. Terus menjalankan aktivitas itu tidak mudah patah semangat, jadinya fit tiap harinya, semangat terus untuk menjalani hari-hari gitu. Dan keuntungan yang paling banyak adalah kepuasan pribadi sih. Rasanya punya badan atletis tuh seperti beda aja gitu dari yang lain. Lagi pula juga istri makin suka gitu. Makin semangat nih buat bacain pertanyaan dari Evo Team. Dan selanjutnya pertanyaan dari @contemplas. Apakah keturunan dari gen kurus gak akan pernah bisa gedean badannya? Ini gak akan bisa kalau gak ada kemauan. Jadi meskipun gen kurus itu bisa banget untuk mendapatkan badan berisi. Contohnya kayak aku dulu dari kurus banget kan, dan bisa untuk berisi seperti sekarang ini. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin gitu jika kita ada niat, usaha, disiplin, dan juga komitmen. Terus juga lakukan surplus kalori agar target goals kalian itu tercapai. Terus dengan nutrisi yang tepat pastinya. Terus juga konsumsi Evomass dari Evolin karena cocok banget untuk bikin badan berisi dan berotot dengan tinggi kalori dan protein. Intinya sih semuanya bisa dirubah. Jadi tinggal atur aja gimana pola makanannya dan pola latihannya. Terus semangat dan disiplin komitmen. Selanjutnya pertanyaan dari Irfan Hafidin 18. Berapa lama proses bulking yang tepat sebelum pindah ke cutting? Jadi proses bulking itu tiap orang berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi badan. Jadi cara kasarnya itu kalau bulking kita mengisi badan kita dulu, menambah berat badan gitu. Terus kalau misalkan udah gede, nah itu di cutting. Jadi di cutting ini maksudnya kita bukan diet bener-bener diet, kita hanya mengurangi konsumsi karbo dan diganti ke protein. Jadi tujuannya agar badan tetap gede namun otot makin tajam. Nah, paham kan ilustrasi ini? Lanjut pertanyaan dari Misael Rico. Apa bedanya cutting dengan body shred? Jadi kalau cutting itu menurut aku program atau proses untuk pembentukan tubuh, atau bisa diartikan itu proses pembakaran lemak namun tetap menjaga massa otot. Dan kalau body shred itu adalah hasil di badan kita, jadi istilahnya badan kering itu ya body shred. Dibikin simpel aja ya, jadi cutting itu prosesnya dan body shred itu hasilnya. Dari anak kosan 5, untuk yang baru mulai fitness bagusnya minum Evolin yang mana kak? Oke, lagi-lagi kita berbicara dengan pencapaian goals masing-masing ya. Kalau semisal nih, badan kalian hanya mau shred aja, menurut aku nggak perlu konsumsi Evomass. Namun hanya perlu konsumsi isolin aja. Dikarenakan memang isolin ini proteinnya lebih tinggi dan mudah banget diserap oleh tubuh dan juga memiliki lemak yang rendah. Tapi beda lagi jika goalsnya mau menambah size, ada baiknya konsumsi Evomass dulu untuk bulking, lalu bisa konsumsi isolin untuk cutting. Nah, Evolin ada untuk semua kebutuhan badan yang kita inginkan. Pertanyaan dari Irbayu Aji, bagaimana menghilangkan man boobs? Jadi sebenarnya ada dua faktor man boobs pada pria. Yang pertama salah satunya ginekomastia, yang dapat menyebabkan jaringan di payudara itu membengkak dan nyeri. Dan ini disebabkan oleh beberapa masalah dengan testosteron yang menyebabkan banyak estrogen pada tubuh dan kerasa di bagian payudara nyeri. Dan yang faktor kedua adalah hanya kelebihan lemak aja di bagian dada. Jadi orang memiliki berat badan berisi itu kebanyakan lemak di bagian dada dan otot ketumpuk dengan lapisan lemak. Jadi tahap untuk menghilangkan man boobs di sini adalah menghilangkan lemak pada tubuh dan mendapatkan otot sedikit demi sedikit akan terkikis otot di bagian payudara. Jadi kita tidak bisa menghilangkan lemak di bagian tertentu ya, misalkan mau di tangan atau di payudara gitu. Jadinya kita latihan semuanya itu hasilnya akan menyeluruh. Jadi dengan olahraga secara menyeluruh itu akan berpengaruh pada semua pembakaran lemak termasuk di bagian payudara ini. Namun juga bisa dilakukan dengan latihan otot dada, misalkan bench press atau juga push up. Dan setelah itu pastinya pola makan harus dijaga agar bisa menurunkan lemak pada tubuh. Oke, sudah selesai pertanyaannya. Aku jawab semua dari Evo Team dan juga tim Evolin nih. Semangat terus buat kalian yang menjalani pola hidup sehat dan juga semangat terus buat mencapai
body goals yang kalian inginkan. Dan jangan lupa follow Instagramnya Evolin Official karena di situ banyak banget informasi seputar dunia olahraga dan juga pastinya dunia gym. Oke, see you. Evolin, that's my evolution.